Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Sebuah kesyukuran bagi kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam hari ini kita masih diberikan banyak limpahan nikmat, yang mana kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk bisa menjalani sholat maghrib secara berjamaah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita masih dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan pemberat amal kebaikan kita di dalam kehidupan yang didambakan oleh setiap orang mukmin, yaitu pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami apa-apa yang menjadikan masyiatullah, apa-apa yang menjadikan qudwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan tentang bab uqubati man ya'muru bil ma'ruf wa la yaf'aluhu wa yanhau 'anil munkari wa yaf'aluhu. Maknanya adalah bab kaitannya dengan hukuman orang yang dia itu memerintahkan kebaikan, ya, wala yang fa'aluhu, tetapi dia itu tidak mau melakukannya. Jadi ngajak kebaikan tapi dirinya sendiri tidak mau menjalankan, ya. Wayanha anil munkari, dan mereka melarang kemungkaran, namun wayaf'alahu, tetapi dia tidak melakukannya, artinya tidak mau mencegah terhadap kemungkaran, ya. Kenapa hadis ini ada, ya? Karena ini sesungguhnya membedakan antara orang-orang yang mukmin dengan orang-orang yang mereka sesungguhnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dalam Al-Qur'an itu ditunjukkan, Mbak Ghazali, kaitannya dengan orang-orang yang semacam ini? Ditunjukkan, Bapak Ibu. Nanti saya akan uraikan, ya. Dan saya tunjukkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bagaimana, ya, terhadap orang-orang yang mereka itu menjadi orang yang mukmin, yang semestinya kita ini harus jalani dalam kehidupan ini. Kemudian bagi orang-orang yang mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari saya baca hadis ini, hadis Usamah ibnu Zaid. Qila lahu law anas, kalau law anaita fulanan fakallamtahu, qala innakum laturawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum, inni ukallimuhu fi sirri duna an aftaha baban la akunu awwala man fatahahu wa la aqulu li rajulin an kana alayya amiran innahu khairun nas ba'da syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
qalu wa ma sami'tahu yaqul qala sami'tuhu yaqul yuja'u birajulin yaumal qiyamati fayulqa finnari fatangdaliku aqtabuhu finnari wa yaduru kama yaduru himaru bi rahahu fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaqulu ayyu fulanun ma sa'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar qala kuntu murukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi akhrajahu al-Bukhari fi kitabil bada'ul khulq babu sifatin nari wa annahu makhluqatin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis Usamah ibnu Zaid, ya, hadis ini dari Usamah bin Zaid, di mana kilalahu dia berkata baginya lau anaita fulanun fakallamatahu, ya, maka di situ ia ditanya, seandainya engkau datang kepada seseorang lalu dia itu berbicara kepadanya, ya, berbicaranya bagaimana? Qala innakum laturawna anni la ukallimu illa usmi'ukum inni akullumu fi sirri duna an aftaha baban la akunu awwala man fatahahu. Maka di situ dinyatakan bahwa ia kemudian menjawab, sesungguhnya kalian mengira bahwa aku hanya akan berbicara kepadanya dengan mendengarkannya kepada kalian. Ya, sesungguhnya aku akan berbicara kepadanya, ya, dengan pelan-pelan tanpa membuka pintu yang aku tidak akan menjadi orang pertama yang membukanya. Nah ini ya. Ini dia mengajak untuk berbuat baik, tetapi dia tidak mau memulai. Kemudian dinyatakan pula di situ, ya, qalu wa ma sami'tahu yaqul, ya, qala sami'tuhu yaqulu yuja'u birrajulin yaumal qiyamati fayulqa finnari fatamdaliku aqtabuhu finnari. Ya, disebutkan di dalam hadis ini, ya, bahwa sesungguhnya ia adalah manusia yang terbaik, katanya Rasulullah. Sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Mereka kemudian berkata, apa yang engkau dengar yang beliau katakan? Maka ia kemudian menjawab, aku mendengar beliau menyatakan seseorang didatangkan pada hari kiamat lalu ia dilempar ke dalam neraka. Ya, jadi dia dikatakan seseorang yang terbaik, ternyata apa? Ternyata di yaumil qiyamah dia dilempar ke api neraka. Ya. Dan disebutkan di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, ya, sampai-sampai kemudian apa? Fatang daliku akan tahu finnari. Ya. Maka kemudian sampai-sampai kemudian apa? Ususnya, jadi ususnya itu langsung keluar ke dalam api neraka tadi. Jadi dia diselamat oleh api neraka, maka jebollah yang namanya perutnya ini. Maka keluarlah usus-ususnya. Nah ini gimana? Ya Allah alam ya. Tapi yang jelas siksaan api neraka itu sangat dahsyat. Yang mungkin kalau bahasanya begini, yang mungkin digambarkan ini, yang digambarkan oleh hadis ini, bisa jadi kemudian apa, kita tidak bisa berpikir. Mungkin berpikirnya kita ini melihat orang yang orang yang kemudian dioperasi kemudian keluar. Tapi ini hanya kena selamat api neraka itu langsung keluar. Ya, selamat tok.
Ya, kalau di dalam hadis Al-Lu'lu' wal-Marjan ini tentang babul iman, ya, orang-orang yang mereka itu nantinya di yaumil qiyamah hanya kena yaitu percikan kaitannya dengan kilatan apinya itu. Ya, itu sudah geseng-geseng. Apa geseng-geseng itu? Wis ireng kabeh. Dan irenge gosonge kelang. Gimana itu lek gosongnya kelang, ya. Inilah yang kemudian kalau di dalam hadis yang di dalam Lu'lu' al-Marjan ini, walaupun kemudian mereka itu seperti itu, ya, kena hanya di ujungnya yang namanya api neraka, tetapi bisa menghancurkan dirinya ataupun kemudian menjadikan dia berubah total dari wujud yang sebelumnya. Jadi kalau sesuatu yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian mereka dimasukkan api neraka, pada akhirnya kemudian perutnya ini kena jilatan api, kemudian namanya ususnya keluar, itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu-ibu, hanya saja bagi kita semuanya, ayo kita kemudian jangan sampai kemudian seperti itu, ya. Karena tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab seseorang itu karena kalau kemudian dia tidak menjalani sesuatu yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks yang sekarang kita bahas, yaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi kalau orang yang kemudian mereka itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kebaikan, ini kemudian keburukan, nah, dia tidak menggunakan ini, maka katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya kama yadurul khimaru birohahu, ya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu seperti ia berputar seperti berputarnya keledai dengan penggilingannya. Artinya apa? Yang dia hanya bisa kan hanya itu aja, nyerah begitu. Ya, sedang ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Allah banyak sekali. Ada yang kemudian Allah mengibaratkan kaitannya juga dengan keledai. Bagaimana? Keledai itu, Bapak Ibu-ibu, merupakan alat, ya. Jadi kalau di sini merupakan alat angkut, ya, di padang pasir. Jadi selain unta, ya, selain unta, makhluk yang kuat itu adalah keledai. Ya, jadi keledai itu bangsane apa? Bangsane jaran, bangsane kuda, tapi kecil. Ya, dan dia suka benger. Ya, benger iki. Piye benger itu? Ya, benger bengok-bengok lah, beker. Ya, itu kalau dia nggak suka itu kemudian beker, kemudian apa? Dia nyokot, gitu ya. Nyokotnya bukan dicokot sebagaimana ini ya. Jadi ujungnya mulutnya ini kemudian menggigit bajunya seseorang ataupun mungkin tangannya seseorang. Karena apa? Perilaku seseorang itu kemudian apa? Tidak nyaman bagi keledai itu. Ya. Nah, di dalam Al-Quran juga digambarkan. Mengapa? Karena mereka itu sebagaimana, yaitu yang namanya keledai yang di dalamnya dia itu membawa kitab-kitab. Jadi kalau membawa kitab-kitab, keledai itu apakah kemudian dia akan berbicara dengan kitab itu atau berdasarkan kitab itu? Tidak. Apapun yang dia sanggah, apapun yang dia muat, apapun yang kemudian dia terbebani di dalamnya, tetapi tidak berpengaruh sedikit pun terhadap jiwa yang ada pada diri keledai tadi. Ya, ini Bapak Ibu-ibu. Jadi jangan sampai begitu, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an, ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini ya. Jadi Allah sangat membenci,
Ya, sangat membenci siapa? Yaitu orang-orang yang mereka itu memerintahkan kebaikan, tetapi dia apa? Tidak mau melakukan. Ini saudara. Berarti kita ini diam saja, enggak boleh diam. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala mencirikan pula kalau ada orang berdiam diri, artinya tidak mau wis pokoknya mbuhlah gitu ya. Artinya enggak mau peduli. Ya, sedang sifat orang mukmin itu peka. Ya, peka terhadap kebaikan, juga peka terhadap kemungkaran. Kalau peka terhadap kebaikan, maka dia age-age, dia cepat-cepat untuk ada dalam kebaikan tadi. Demikian pula sebaliknya, kalau itu ada sesuatu kemungkaran, dia peka bahwa yang ada di hadapannya adalah kemungkaran, dan dia age-age atau cepat ketika itu untuk menghindarinya, untuk mencegahnya. Ini Bapak Ibu-ibu. Ya. Jadi orang-orang yang mereka tidak mau kaitannya dengan itu, Bapak Ibu-ibu ya, maka sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala telah memetakan. Ya, memetakan bagaimana? Oh, orang ini tidak mau menjalani, tetapi dia mengajak kepada kebaikan. Demikian pula sebaliknya, dia tidak mau mencegah kepada kemungkaran, tapi dia melakukan kemungkaran tadi. Ya, ini saudara. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu, ya bagi kita semuanya, bagaimana kita ini harus kemudian menjadikan ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, yaitu supaya kita ini selalu menjadikan ilmu itu sebagai bentukan saksiyah kita. Jadi begini Bapak Ibu-ibu, nyapa toh kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk ilmu itu semuanya harus datangnya dari Allah. Maaf ya, mungkin ada orang yang masih belum bisa membedakan antara ilmu yang kaitannya dengan ilmu eksakta, saintek, misalnya dengan ilmu agama. Banyak orang yang itu memisahkan di antara itu. Tapi sesungguhnya apa? Sesungguhnya baik itu ilmu agama, ilmu saintek ataupun ilmu pasti, itu sesungguhnya adalah merupakan pengurai terhadap ilmu agama ini. Ya. Ilmu agama ini. Jadi orang yang kemudian telah mempelajari saintek atau biotek dan lain sebagainya, ya, maka sesungguhnya dia tatkala mereka itu mendasari dirinya dengan iman, maka dia akan semakin lama semakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujung-ujungnya bagi orang-orang yang mereka imannya lemah, maka ilmu saintek tadi itu hanya sebatas pengetahuan dia hanya di dunia saja. Artinya apa? Oh, itu begini, itu karena kehidupan manusia begini. Hanya cukup itu saja. Tetapi tidak akan merubah dirinya untuk apa? Di hadapan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saudara. Tidak bisa merubah, iya, karena apa? Karena ilmu tadi dibangun bukan karena ini merupakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya semata-mata ilmu umum, ilmu katakanlah karena merupakan ilmu ilmiah, ya, yang pada akhirnya kemudian itu tidak bisa dibantah karena ataupun boleh berbeda dan lain sebagainya. Dan itu semuanya apa? Itu semuanya akan meragukan pada diri manusia. Tatkala kalau kemudian orang tadi tidak didahului dengan keimanan. Tapi subhanallah Bapak Ibu-ibu ya, orang-orang Eropa ya pada masa-masa sekarang ini ya, mereka itu banyak berduyun-duyun masuk kepada Islam. Kenapa? Karena apa yang dia pelajari itu kosong. Ya, yang dia pelajari itu hampa. Ternyata semuanya itu sudah bermula dari konsep Islam sampai begitu, iya. Ya.
Dan itu keluar dari pemikirannya orang-orang barat. Yang pada akhirnya kemudian apa yang mungkin sekarang ini ya, yang sekarang ini banyak orang yang kemudian berduyun-duyun terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, artinya dia masuk Islam itu karena apa? Karena dia tidak didapatkan sesuatu yang sifatnya yaitu keilmuan yang sifatnya katanya ilmiah tadi itu sampai kemudian akan membangun jiwanya di dalam kehidupan ini. Pada akhirnya apa? Inilah sesungguhnya kalau di dalam Islam antara ilmu umum dan ilmu agama itu adalah satu kesatuan, ya, bukan kemudian berpisah, tidak. Kenapa? Semua apa yang dibelajarkan di dalam ilmu eksakta sekalipun atau biotek ataupun saintek, agro dan lain sebagainya itu semuanya sesungguhnya merupakan ciptaan-ciptaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya bagi kita semuanya. Ya. Sekarang ini kalau di tingkat S1 ya itu banyak pembelajaran untuk kemudian apa? Integrasi ilmu saintek dengan agama. Jadi orang sekarang ini mencoba untuk menyatukan kembali. Sehingga orang yang kemudian mereka itu berilmu saintek, maka dia adalah orang yang beriman. Dan demikian pula orang yang kemudian mereka itu mempelajari terhadap yaitu agamanya Allah, maka dia akan kemudian bisa menerima apapun perkembangan saintek dan teknologi ataupun apapun yang kemudian kaitannya dengan ilmiah yang ada itu. Kenapa? Karena itu semuanya menjelaskan tentang fenomena-fenomena kehidupan yang mana kehidupan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu-ibu. Mari kita lanjutkan kaitannya dengan tadi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa orang-orang yang kemudian mereka itu apa? Mereka itu menjalani memerintahkan kebaikan tetapi mereka tidak mau melakukan kebaikan tadi. Sehingga Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Jadi mereka itu apa? Mereka itu ternyata apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dibenci. Dibenci iya. Ya. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena dia mengatakan kebaikan tetapi dia tidak mau menjalaninya. Panjenengan bisa buka juga di dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah yaitu ayat yang keberapa? 40 berapa ini ya? Nah, 44 ya. Surat Al-Baqarah ayat 44. Sebentar. Surat Al-Baqarah ayat 44 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ya, kaitannya dengan apa yang menjadikan pembahasan pada malam hari ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, sedang kalian melupakan diri kalian sendiri. Ya. Artinya Allah menegur kita. Kalau kemudian apa? Kita ini mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, sedang dirinya tidak mau melakukan kebaikan atau melupakan dirinya untuk menjalankan kewajiban itu sendiri, tidak mau. Artinya tidak mau menjalankan, gitu ya. Padahal apa? Sudah jelas.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan padahal itu semuanya sudah jelas tertera di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi ini pentingnya bagi kita semuanya. Kenapa ya? Kita membaca Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada sifat bagi orang mukmin itu ya, mungkin panjenengan sudah ada yang hafal ya'muruna bil ma'ruf itu alif lam. Alif lam itu lam ta'rif. Kenapa? Karena kebaikan itu sudah digariskan oleh Allah. Kebaikan itu sudah dituntun oleh Allah. Kebaikan itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaitannya dengan yang namanya kejelekan. Wa tanhauna 'anil munkar. 'Anil munkar itu ada kemudian apa? Alif lamnya lagi. Menunjukkan apa? Yang namanya munkar itu juga sudah ditunjukkan oleh Allah, bukan menurut kita, bukan menurut perasaan kita, bukan menurut praduga kita atau kesepakatan manusia, bukan, tetapi apa? Allah telah menunjukkan mana yang itu munkar. Ini apa ibu-ibu? Ya. Sehingga Allah di dalam persoalan ini tegas. Siapapun orang yang kemudian mereka itu menjiwai, mensifati kaitannya dengan persoalan-persoalan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka apa? Allah menunjuk orang-orang yang semacam ini wa ulaika humul muflihun. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu akan mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Karena itu sifatnya orang mukmin. Ya, jadi kenapa saya katakan tadi bahwa orang mukmin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, dia sangat peka. Kenapa? Karena oleh Allah sudah ditulis. Ya. Ciri orang mukmin itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis bahwa ini berdasarkan Al-Qur'an, iya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menulis bagaimana orang yang mengaku muslim tetapi dia malah berbalik sesuatu yang kemudian ciri dari orang mukmin tadi. Artinya berbalik itu bertukar. Ya, apa ono firman-Nya Allah kemudian itu bertukar, artinya berbalik. Ada, panjenengan bisa buka di dalam surat At-Taubah. Ya, dimulai dari ayat begini. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum awliya'u ba'd. Siapa penunjukannya? Orang-orang munafik. Kalau yang surat Al-Baqarah tadi, surat Ali Imran tadi gimana? Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Gimana? Oh ya ayyuhalladzina. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Demikian pula di dalam 110-nya juga dinyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini ciri orang mukmin. Ya. Maka ciri orang munafik, Allah Subhanahu wa taala membalik dari ciri orang mukmin ini, dari yang ma'ruf itu diletakkan di belakang, kemudian yang di belakang diletakkan di depan. Gimana Pak Ghazali? Begini. Panjenengan bisa buka di dalam surat At-Taubah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nah, terbalik kan? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi orang munafik itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, oleh Allah diberikan ciri sikapnya. Kalau ada kebaikan dia itu nolak. Kebaikan apapun datangnya dari Allah. Hati-hati kita, ya. Jangan sampai satu til pun kita apabila ada tuntunan di dalam Islam kita menolak. Kenapa? Ingat, siapapun orang yang mereka mengkufuri satu ayat sekalipun, ya satu ayat tok itu,
maka sesungguhnya bentuk kekufuran sudah ada pada diri seseorang tadi. Berarti kita ini harus 100% mengambilnya. Oh iya. Karena apa? Karena ciri orang mukmin apabila dia itu ditunjukkan Al-Quran, kita nggak boleh sempit dada kita. Kita nggak boleh kita merasa nggak cocok. Kita nggak boleh kemudian kita ini merasa kemudian apa dihukumi dan lain sebagainya. Tetapi apa? Menjadikan pelajaran bagi orang-orang mukmin, ya. Itu panjenengan bisa buka di dalam surat Al-A'raf ayat 2. Itu kemudian apa? Menunjukkan bahwa sikap orang kafir dengan orang mukmin itu sangat berbeda. Jadi maaf ini ya, orang kafir itu kalau ditunjukkan orang yang menutup kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, siapapun orangnya, ya ini saya nggak nuduh ini ya. Kalau dia dinasihati dengan ayat-ayat Allah, dia itu apa? Dia nggak setuju, dia mesti berontak, dia nggak cocok, dia kemudian apa? Nggak seneng, ya. Itu kemudian apa? Cirinya orang-orang yang mereka menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Tetapi sangat berbeda dengan orang-orang mukmin. Gimana berbedanya? Allah menyebutkan begini, ya. Kalau di dalam ayat surat Al-A'raf tadi begini. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litungdira bihi. Ini loh ya, litungdira bihi bagi orang-orang yang mereka itu kufur kepada Allah, mereka merasa kemudian apa? Oleh Allah selalu diperingatkan. Ya, selalu diperingatkan ya. Tetapi bagi orang-orang mukmin maka apa? Apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang dituntunkan oleh Allah, itu kemudian apa? Menjadikan pelajaran bagi mereka orang-orang mukmin. Jadi kalau pelajaran itu Bapak Ibu-ibu, kalau itu mungkin sesuatu yang dia lakukan sebelumnya itu salah, kemudian datang ayat, datang penjelasan dari Allah, maka kita ini harus mau meninggalkan yang salah tadi. Itu orang mukmin, cirinya orang mukmin. Ya. Kalau mungkin kemudian wis kadung, maka apa? Minta ampun kepada Allah dan dia tetap istiqomah untuk ada di dalam dinul Islam yang hak ini. Artinya apa? Semua apapun yang dihadapannya yang itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka semuanya menjadikan pelajaran bagi kita. Artinya pelajaran itu kalau sesuatu yang mungkin kita tidak sesuai, maka kita harus sesuaikan dengan konsep ilahiyah ini. Kalau kemudian sudah sesuai, maka kemudian apa? Semakin mantap kita menjalani. Nah ini loh ya. Bukan semakin kemudian kita ini ragu. Apakah ada orang Bajoli kemudian dia itu semakin ragu terhadap Islam? Oh banyak. Tetapi kenapa kok bisa begitu? Karena ada tujuan-tujuan yang lain yang sifatnya dunia yang kemudian menggantikan niatan dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipastikan begitu, ya. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dikenyataan ada orang yang kemudian mereka itu apa? Mereka itu kaitannya dengan amru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ternyata apa? Di akhirat nanti malah dia dilempar di api neraka. Kenapa? Ternyata tatkala dia memerintahkan kebaikan tetapi dia tidak mau menjalankan kebaikan tadi. Demikian pula apabila sesuatu yang ada tadi adalah sebuah kejahatan, dia pun tidak mau tidak mau mencegahnya, tetapi dia pun melakukannya. Ini loh ya. Sekarang kan banyak itu ya. Na'udzubillah. Artinya begini, ayat-ayat kauniyah yang ada di negeri ini itu bertalu-talu Bapak Ibu. Terutama pejabat-pejabat negara yang ada sekarang ini ya. Betapa rusaknya itu sudah digambarkan di dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana itu rusaknya sudah digambarkan pula di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Hanya saja memang takdirnya Allah, qadarullahnya kita itu memang hidup di masa-masa sulit ini. Kok sulit gimana Pak Ustaz? Iya. Jadi masa-masa ini Bapak Ibu, kalau berdasarkan konsep Islam itu masa-masa sulit. Masa sulit itu apa? Pertaruhannya adalah iman.
Siapapun orang yang dia lengah terhadap ini, maka iman pun akan lenyap. Sehingga kalau di dalam hadis yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ya, di mana pagi harinya dia iman, sore harinya kufur, itu memang apa terjadi di dalam masa-masa peradaban akhir zaman. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita selalu istiqomah? Maka sudah barang tentu, ayo kita berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Tidak bisa tidak begitu. Jangan kemudian kita ini lengah terhadap persoalan ini. Di mana-mana banyak fitnah. Tatkala kalau kemudian kita ini tidak berpegang teguh terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ya mau tidak mau itu akan kita tersingkirkan itu apa? Tereliminasi. Ya, lu betul ini. Jadi kalau gambaran yang juga pernah kita bahas di dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Marjan itu, ya, setelah yang namanya padang mahsyar, yaitu peradilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini kemudian digerakkan menuju ke tempatnya masing-masing. Ya, ke tempatnya masing-masing, iya. Jadi ibaratnya begini Bapak. Ya kelihatannya berjalan ke utara. Tapi nanti kemudian apa? Mereka antara penduduk surga. Surga pun nanti juga apa? Bermacam-macam. Itu juga berpisah. Ya, surga A, B, C, D, ya itu kemudian apa? Nanti akan berpisah. Ya. Siapa yang masuk ke semuanya ini, ya termasuk orang-orang yang suka berpuasa, ya itu kemudian apa? Dia pun kemudian diperbolehkan masuk ke pintu manapun adanya. Wallahu a'lam, itu kemudian apa? Memang kehendaknya Allah. Tetapi tatkala kemudian itu berpisahnya manusia setelah peradilan ini, bagi mereka yang masuk ke neraka itu sudah nyingkir dewe. Gitu, nggak ono sing kemudian berpikiran bagi kita, wah aku nanti tak nyelinep aja jadi ahli surga, nggak iso, ya. Dan itu maaf bapak ibu panjenengan bisa buktikan ya. Jadi kalau sudah diinteri, ya, jenengan kan pernah nginteri gabar atau nginteri beras, ya. Mana-mana yang itu bersih akan berkumpul dengan bersih. Mana-mana yang itu jelek, maka itu akan berkumpul dengan yang jelek. Ya, dan itulah nanti akan dicudii. Nah ini apa? Ini merupakan ayat kauniyah yang oleh Allah digambarkan dengan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang atau kita sendiri di dalam kehidupan ini. Lebih-lebih nanti di yaumil qiyamah. Ya, di yaumil qiyamah begitu ya. Terus gimana Pak Ghazali? Ayo kita berbuat kebaikan. Ya. Apa-apa yang kemudian kita jalani ini ayo kita ukur dengan bahasanya begini Bapak Ibu. Ayo kita mulai sekarang berpikir bagaimana kita membangun rumah kita di akhirat. Ya, kita sudah cukup membangun rumah yang mungkin secara dohir kita punya rumah sudah cukup, ya, nggak usah puo-puo. Mari kita berbicara, mari kita berusaha untuk membuat rumah kita sebaik-baiknya di Darul Akhirah. Apa bisa? Bisa Bapak Ibu. Ya, banyak tip-tip yang kemudian mungkin para asatid juga sudah disampaikan bagaimana membangun rumah, bagaimana perhiasan yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya tuntunan-tuntunan ajaran Islam itu yang di situ banyak majelis-majelis ilmu itulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita memberatkan kehidupan kita nanti kehidupan pada yang kekal abadi. Ini Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di dalam Al-Qur'an, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun?"
Ya. Kamu itu memerintahkan kepada kebaikan sedang kalian tidak mau menjalankannya. Ya. Sedang kalian membaca kitab-kitab itu. Artinya kalian telah mengetahui kitab-kitab itu. Kalian telah mengerti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini loh. Afala taqilun. Ya. Apakah kamu tidak berakal? Nah, begitu kan ya oleh Al-Qur'an ini. Apakah dengan akal yang kita miliki ini kita nggak mau berpikir itu? Nah, digitukan oleh Allah, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Al-Qur'an telah memberitahukan bagaimana kemudian ya orang-orang yang mereka nantinya akan masuk di dalam neraka jahanam. Ya. Sebagaimana yang saya tunjukkan tadi. Kalau orang-orang mukmin jelas itu oleh Allah kemudian apa? Akan mendapatkan keberuntungan, ya. Dan orang-orang yang kemudian mereka itu munafik, orang yang masih mengaku muslim, ya, mereka itu kemudian ternyata apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka itu begini, cirinya sikapnya orang munafik itu, saya lanjutkan ya surat At-Taubah tadi, ya'muruna bil munkar, mereka itu memerintahkan kepada kemungkaran. Artinya memerintahkan kepada kemungkaran itu gimana? Yaitu kalau ada sesuatu yang jelas-jelas itu larangan dari Allah atau melanggar perintahnya Allah, tetap dia jalankan, dia dukung. Ya. Jadi kalau dukung tok nggak ngakoni gimana menjadi sama. Ya. Orang yang bahasanya begini, kalau sekarang ini ada kolaboratif kan gitu ya. Apa kolaboratif? Menjadi satu gitu ya. Ya, bu alasannya apa lah pokoknya ya. Tapi yang jelas kemudian apa? Itu jelas kemungkaran menentang terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya apa yang dia lakukan adalah kemungkaran. Termasuk apa? Sifat-sifat orang-orang munafik dalam sikapnya. Demikian pula wayan hauna 'anil ma'ruf. Nah ini ya, kalau ciri orang mukmin tadi apa? Wayan hauna 'anil mungkar. Semestinya mungkar yang dicegah itu. Tetapi yang ma'ruf ini dicegah. Contohnya apa? Begini. Wong jenenge kita ini menjalankan syariat Islam. Itu kan beban kita masing-masing saya. Dan sekarang ini ada loh, kemudian ada orang begini, ayo kita ini terapkan hukum syariat Islam, kita perjuangkan. Ya, tidak ada kata-kata lain kecuali kita berjuang di dalam Islam supaya sampai kemudian tegaknya syariat Islam ini. Lho, ana wong sing ngaku salat, ya, poso dan lain sebagainya. Ngomongnya begini. Kowe iki gak rumangsa to? Kowe iki urip ning ndi? Ya. Lek arep nerapne hukum syariat Islam, aja ngene ngene, minggat to kowe. Pernah dengar gitu? Nah. Lek kowe gak setuju karo negara ini, ngono apa? Minggat to saka negara ini. Nah, kata-kata yang seperti ini sesungguhnya apa? Walaupun dia mau ngaku muslim, maka sesungguhnya apa? Dia terkenakan kaitannya dengan tadi, ya. Ya'muruna bil munkar. Ya. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ono kebaikan, yang baiknya dari mana? Dari datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dia cegah. Semestinya apa? Kita ini harus dukung. Mendukungnya pun itu kemudian apa? Sesuai dengan kemampuan. Ya, lho betul Bapak Ibu-ibu. Panjenengan semuanya untuk menegakkan hukumnya Allah itu tidak Allah tuntut dengan maksimal semuanya sama, tidak. Tetapi apa? Sesuai dengan mastata'tum biquwwah, sesuai dengan kekuatan yang panjenengan miliki. Kalau bahasane sing liya, potensi yang panjenengan miliki. Potensi ku apa? Ya apa lah. Ya. Duwemu apa? Apa? Ya pergunakan. Duwe tenaga, gunakan tenaganya. Duwe pikiran, gunakan pikiran untuk kemudian apa? Untuk ada di dalam dinul Islam yang hak ini. Ya. Ini Bapak Ibu-ibu, jangan sampai itu kemudian apa? Sifatnya terbalik sebagaimana terbaliknya sifatnya orang munafik tadi ya. Dan ternyata di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah itu Bapak Ibu-ibu
Termasuk pula orang-orang yang tidak mau tahu. Artinya apa? Berpangku tangan. Yes, ben guys. Dia dukung kebaikan, dukung kemungkaran, sing penting aku gak melu-melu. Ono kebaikan kemudian itu dicegah, wis jarno ae, pokoke aku gak termasuk orang yang kemudian apa? Orang yang mencegah kepada kebaikan. Benar si fulan itu, ya. Dan si fulan itu salah, tapi dia berpangku tangan. Menengahi, artinya tidak mau kemudian berpihak kepada orang mukmin ini. Maka apa? Sesungguhnya Allah telah mengklasifikasikan mereka menjadi orang munafik. Oh begitu? Ya. Oleh karena itu, gimana Pak Uzali? Ayo, kita ini kan oleh Rasulullah SAW itu, kenapa saya katakan tadi, mastata'tum biquwwah, sesuai dengan apa yang kita mampu. Ya, ada dalam sebuah hadisnya Rasulullah begini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' wa bi lisanihi fa illam yastati' wa bi qalbihi wa huwa atful iman. Katanya Rasulullah SAW, ya, apabila kalian melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah. Maka intinya adalah rubahlah. Berarti apa? Dia harus beraktivitas. Biadi. Dengan apa? Kemampuan kalian, kekuatan kalian. Apa yang kekuatan yang kita miliki? Ya, yang tahu panjenengan semuanya. Misal kalau kemudian bagi pejabat semestinya kemudian apa? Oh, mumpung jadi pejabat itu kemudian apa? Saya akan tegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebagaimana Nabi siapa itu? Nabi siapa yang kemudian menjadi pejabatnya Mesir, Perdana Menteri Mesir siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai Fir'aunnya pada saat itu, rajanya pada saat itu masuk Islam. Ya. Sampai begitu ya. Ya, Perdana Menterinya siapa? Yusuf. Ini apa Ibu? Subhanallah, sudah dicontohkan. Iya. Jadi jangan sampai kemudian dua pangkat derajat wis apa melu tuannya. Ya melu Fir'aun gitu ya. Dan itu banyak yang kemudian apa terjadi pada masa-masa ya Fir'aun juga ya, keturunannya Fir'aun. Ya itu kaitannya dengan panglimanya Fir'aun ataupun kemudian Qarun ya, itu kemudian apa oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan itu. Tapi bagi kita semuanya Bapak Ibu, ayo wabiyadi dengan kemampuan kita. Kalau fa'ilam yastati, apabila itu tidak mampu, artinya kita sudah melakukan tapi tidak mampu, wabilisani, dengan lisan kita. Lisan kita gimana? Kita ini kan bisa ngomong. Dan kewajiban kita ini Bapak Ibu bukan memberhasilkan orang. Ingat ini ya, kita tidak memberhasilkan orang. Maaf, saya menyampaikan begini, saya nggak bisa menjamin panjenengan semuanya. Ya, yang bisa apa? Panjenengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilapangkan. Ya. Kenapa? Karena saya ini sebagai penyampai. Ya, untuk komitmennya panjenengan. Nah, kembali kepada yang tadi ya, untuk mengakhiri. Fa'ilam yastati, apabila dengan lisan juga tidak bisa, yaitu wabil qalbi, yaitu dengan hati. Dengan hati itu gimana? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian kemungkaran atau sesuatu yang terjadi yang itu tidak sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah melenyapkan. Wa huwa atful iman, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Ya itu saja Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadikan pencerahan bagi kita semuanya. Betapa pentingnya loyalitas kita untuk kemudian selalu ada dalam kebaikan, karena kebaikan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.